Kalau kamu nemu album ini di rak toko musik zaman dulu, kamu mungkin bakal mikir, ini albumnya siapa sih? Nggak ada nama band, nggak ada judul, juga nggak ada logo. Hanya gambar seorang pria tua yang memanggul seikat ranting yang terpatri di dinding sebuah rumah yang bobrok. Tapi justru dari anonimitas itulah lahir salah satu ledakan terbesar dalam sejarah musik rock. Inilah album keempat dari Led Zeppelin, sebuah mahakarya tanpa nama yang menjual puluhan juta kopi di seluruh dunia. Tahun 1971, Led Zeppelin berada di puncak dunia. 3 album pertama mereka meledak di pasaran, membentuk fondasi bagi hard rock dan heavy metal. Tapi di balik pujian, selalu ada cibiran. Banyak dari kritikus musik kemudian menyebut mereka sebagai band bising yang cuma menjual sensasi. Alih-alih berargumen dakik-dakik untuk membungkam mulut kritikus, Led Zeppelin melawan dengan cara paling sunyi. Mereka melucuti seluruh identitas visual band di album mendatang. Sebuah langkah yang cenderung sembrono, karena jelas itu sangat beresiko. Atlantic Records, label yang menaungi Zeppelin, terang saja sempat panik dan meradang. Karena tanpa elemen branding yang jelas, bagaimana mungkin orang akan tahu kalau ini album terbarunya Led Zeppelin? Sekalipun ditentang label, Led Zeppelin tetap bersikukuh. Mereka nggak mau mengalah dan menolak memberikan master tape hingga keputusan mereka di ACC. Bagi Zeppelin, keputusan mereka adalah simbol dari integritas artistik. Satu sisi untuk membuktikan bahwa kritikus telah keliru menilai mereka, dan di sisi lain, mereka juga ingin pendengar masuk ke dunia Zeppelin tanpa kompas. Led Zeppelin ingin albumnya berbicara sendiri tanpa dibantu merek, reputasi, atau ekspektasi. Led Zeppelin merekam sebagian besar materi album keempatnya di sebuah rumah pedesaan tua di Inggris bernama Headley Grange. Bangunan besar bergaya Victoria itu dulunya adalah rumah penampungan untuk tunawisma yang konon penuh cerita mistis. Saat itu, Jimmy Page sedang menggandrungi hal-hal berbau okultisme. Konon, Jimmy melihat hantu seekor anjing hitam yang sedang berkeliling di sekitar rumah, dan kejadian ini menginspirasi lahirnya lagu Black Dog. Jimmy pikir dia melihat hantu di sana, kata Andy Jones, teknisi rekaman Led Zeppelin. Sisanya dari kami hanya mengeluh tentang kedinginan, tapi Jimmy lebih khawatir dengan suara-suara aneh atau perabotan yang terbang. Perihal atmosfer dingin ini, ketika awal-awal mereka memulai rekaman, kru sebisa mungkin untuk tetap memastikan api selalu menyala di ruang tamu. Dan di ruang tamu tersebut, duduk di kursi berlengan, Robert Plant begitu khusyuk menulis lirik untuk mahakarya bertajuk Stairway to Heaven. Selain hal-hal mistis, suasana sunyi dan terpencil di rumah tersebut juga memberi Led Zeppelin kesempatan untuk mencoba berbagai teknik produksi yang biasanya tidak sempat mereka eksplorasi. John Bonham merekam gebukan drum ikonik untuk lagu When the Levee Breaks di tangga rumah itu, memanfaatkan akustik alami dari lorong yang sempit dan tinggi. Kami mendapatkan suara drum yang memantul dari dinding, memberi nuansa luar biasa pada drum tersebut. Kamu bisa mendengar suara pantulan, benar-benar hidup dan bernuansa, kata Jimmy Page. Tidak ada nama band, tidak ada judul album, hanya sebuah lukisan tua bergambar pria pemikul ranting di dinding rumah yang lusuh. Sementara di belakang, tampak gambar gedung-gedung flat modern yang sedikit suram. Kontras tajam antara pedesaan masa lalu dan industrialisasi kota, seolah menggambarkan konflik zaman yang ingin disuarakan lewat musiknya. Yang menarik, lukisan itu bukanlah karya terkenal. Robert Plant membeli lukisan itu di sebuah toko barang antik hanya karena ia merasa lukisan itu punya jiwa. Sementara bagian dalam sampul album, gambar yang ditampilkan adalah sosok The Hermit, figur kuno dari kartu tarot yang melambangkan pencarian jati diri dan kebijaksanaan batin. Di sampingnya, terdapat tipografi bergaya arts and craft yang memuat lirik lagu Stairway to Heaven. Jimmy Page menemukan contoh huruf tersebut di sebuah majalah vintage, lalu menyewa seniman grafis untuk menciptakan ulang seluruh alfabet dalam gaya yang serupa. Saat membuka album Led Zeppelin 4, tidak ada petunjuk nama band, tapi ada 4 simbol aneh di dalam sampul albumnya. Bukan sekedar ornamen, masing-masing simbol mewakili satu personil. Simbol milik John Paul Jones, semacam simbol 3, sebuah lingkaran di atas 3 oval yang saling bertaut, diambil dari buku berjudul The Book of Signs,
karya Rudolf Koch. Menurut buku tersebut, simbol ini pertama kali digunakan oleh umat Kristen di zaman kuno sebagai alat untuk mengusir roh jahat. Lalu simbol John Bonham, 3 lingkaran saling bertaut, juga berasal dari buku yang sama. Simbol ini digunakan oleh umat Kristen awal untuk mewakili Tritunggal Kudus. Lucunya, saat Zeppelin singgah di kota Pittsburgh, mereka menyadari bahwa simbol tersebut ternyata serupa seperti lambang dari bir Valentine. Sementara itu, Robert Plant memilih simbol bulu dalam lingkaran, menggambarkan bulu Maat, dewi keadilan dan kebenaran dalam mitologi Mesir. Plant menjelaskan bahwa simbol ini terinspirasi dari simbol-simbol suci peradaban kuno Mu, sebuah peradaban legendaris yang konon eksis sekitar 14.000 tahun yang lalu. Dan yang paling membuat penasaran, tentu saja adalah simbol milik Jimmy Page. Jimmy Page menciptakan sendiri sebuah lambang yang kemudian dikenal sebagai Zoso. Meskipun sebenarnya itu bukan suku kata sama sekali. Jimmy Page nyaris tak pernah memberikan penjelasan resmi. Konon, ia hanya pernah sekali saja mengatakan makna simbolnya kepada Robert Plant. Tapi sialnya, vokalis Zeppelin itu malahan lupa dan Jimmy Page sudah nggak mau untuk ngasih tahu lagi. Sekalipun demikian, di kalangan penggemar, spekulasi tentang makna simbol tersebut terus bermunculan. Salah satu teori menyebut bahwa simbol itu referensinya dinukil dari ritual seksual dalam tradisi suku Tantra yang konon mampu membuka tirai antara dunia fisik dan supranatural. Beberapa pengamat juga menyebut bahwa simbolnya mirip dengan ukiran kuno dari bangsa Picts di Skotlandia, khususnya simbol double disc yang ditemukan di batu Upper Lemno. Sementara yang lain, dengan sedikit imajinasi, melihat bentuk itu menyerupai wajah seekor kucing. Apapun tafsirannya, simbol ini adalah bagian dari teka-teki yang membuat album Led Zeppelin 4 tetap misterius dan abadi. Tidak ada yang bisa membicarakan album Led Zeppelin 4 tanpa menyebut satu lagu keramat, yakni Stairway to Heaven. Selain sebagai puncak musikalitas Zeppelin, lagu ini juga pusat dari segala kontroversi, konspirasi, dan kultus penggemar. Dirilis tanpa menjadi single resmi, lagu ini justru menjadi salah satu track paling sering diputar di radio sepanjang zaman. Tapi kemasyhurannya juga diselimuti kabut mistis. Salah satu rumor paling gila yang pernah beredar adalah soal backward masking, yakni keyakinan jika bagian tertentu lagu ini diputar terbalik, maka akan terdengar pesan-pesan satanisme tersembunyi. Potongan lirik jika diputar secara terbalik, liriknya bakal menjadi Tidak hanya itu, lagu ini juga sempat terseret dalam gugatan plagiarisme. Pada tahun 2014, Zeppelin dituduh menciplak lagu instrumental Taurus dari band Spirit, terutama pada bagian intro petikan gitarnya yang ikonik itu. Setelah drama panjang di pengadilan, akhirnya diputuskan bahwa Zeppelin tidak bersalah. Dan bicara soal intronya, ada satu fenomena unik yang berkembang di toko-toko musik, yakni larangan tidak tertulis untuk memainkan intro dari lagu Stairway to Heaven. Hal ini dikarenakan terlalu banyak calon gitaris yang mencoba memetik bagian itu saat mencoba gitar baru, hingga akhirnya para penjaga toko bosan dan mulai memasang tanda No Stairway to Heaven. Urban legend ini bahkan diabadikan dalam film Wayne's World, di mana karakter utama langsung dihentikan saat mencoba memainkan intronya. Mereka bilang, kamu butuh wajah untuk dikenal, butuh nama untuk diingat. Tapi album Led Zeppelin 4 membuktikan yang sebaliknya. Tanpa identitas visual dan nyaris tanpa promosi besar-besaran, album ini justru menjelma jadi salah satu rilisan paling laris sepanjang masa. Di seluruh dunia, album ini terjual lebih dari 37 juta kopi. Sementara di Amerika, album ini bahkan menyabet 24 kali sertifikasi platinum. Dan itu semua terjadi tanpa ada satupun lagu yang dirilis sebagai single. Para penggemar datang karena desas-desus, karena rasa penasaran, dan jatuh cinta dengan kualitas musiknya. Lagu-lagu seperti Black Dog, Rock and Roll, Going to California, dan tentu saja Stairway to Heaven menjadi semacam ritus perkenalan wajib bagi siapapun yang ingin menyelami dunia rock sejati. Ibarat kata, ini seperti membuka restoran tanpa plang nama, tapi antriannya mengular setiap malam. Sebuah pencapaian yang sulit dipercaya, album tanpa nama jadi legenda yang abadi sepanjang zaman.